Sebagian laki-laki itu menjadi sosok yang terhormat di hadapan kawan-kawannya, di tempat kerjanya, di masyarakat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Rasulullah SAW beliau itu imamul muslimin, beliau itu panglima perang. Tapi tatkala beliau sampai rumah, beliau menjadi suami buat istri-istrinya, menjadi ayah untuk anak-anaknya. Sebagian kita tidak, di luar bos, di rumah mau jadi bos. Jangan sampai bapak-bapak ya, kita itu orang yang bertopeng, yang berharap pujian dari orang lain di luar sana, tapi kita bakal dicela kelak pada hari kiamat gara-gara perbuatan kita. Rasulullah SAW mengatakan, inni uharrij alaikum bihaqqit dha'ifain. Aku benar-benar menimpakan kesusahan dalam urusan haknya dua makhluk yang lemah. Yang pertama anak yatim, yang kedua adalah wanita. Kita tuh ngambil istri-istri kita dari orang tua mereka hanya dengan mahar berapa yang kita berikan. Kita katakan qabiltu nikah wa tazwijah bil mahril madhkur, padahal kita tidak pernah punya peran dalam kelahiran dia. Bagaimana tatkala dia kecil dirawat oleh orang tuanya, dididik, disekolahkan, disayangi, tahu-tahu tatkala menikah dengan kita, kita zalimin dia. Maka buat para wanita yang merasa suaminya zalim, yang pertama, hendaklah engkau melihat kepada kelebihan suamimu, karena insya Allah suamimu tidak sejahat Fir'aun. Iya, kalau tadi contohnya Fir'aun ya, iya, suamimu tidak sejahat Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan, suamimu tidak. Fir'aun melampaui batas, dia menyembelih bayi-bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel dan memperbudak wanita-wanitanya. Udah jangan ditanya tentang Fir'aun. Maka engkau melihat kepada kelebihan suamimu, karena banyak wanita itu lupa dengan kelebihan suaminya, fokus dengan kekurangannya. Yang kedua, kalau benar suamimu zalim, coba engkau introspeksi diri. Ketika engkau menikah, kenapa engkau mau sama laki-laki ini? Boleh jadi engkau tidak memandang kepada akhlak dan agamanya, engkau hanya memandang kepada hartanya dahulu, ketampanannya, jabatannya. Akhirnya Allah kasih hukuman kepada kita, dikasih suami yang zalim tadi. Ketika engkau sudah introspeksi diri, perbanyak istighfar. Yang ketiga, jadilah engkau lebih baik lagi untuk suamimu. Terus terang jemaah, ana melihat banyak istri, ya ana nggak tahu, mungkin kalau ana salah dibetulkan. Banyak istri yang dia kurang melayani suami. Dia bersolek bukan untuk suaminya. Dia berias ya. Ya Allah, perempuan itu kalau keluar rumah cantik-cantik ya. Betul bapak-bapak? Ibu-ibu dengerin tuh. Betul.
Sampai orang itu heran, gimana sih perempuan-perempuan udah pada ngaji ini itu, keluar rumah dengan riasannya, tapi sampai rumah langsung dia hilangkan semua riasan. Maka tolong buat para wanita yang tadi suaminya mungkin dikatakan zalim, cobalah engkau memberikan pelayanan yang lebih kepada suamimu. Ana masih ingat dengan sebuah permisalan ya. Seorang wanita yang datang kepada seorang ustadz, lalu dia menceritakan suaminya yang zalim, macam-macam lah dia ceritakan tentang suaminya. Subhanallah. Ustadz ini ngomong, iya, engkau kalau ingin suamimu baik sama engkau, tolong hadirkan kepadaku 3 kumis singa. Kata perempuan ini, 3 kumis singa? Iya, engkau kan ingin suamimu baik sama engkau, tunduk sama engkau. 3 kumis singa. Karena dia memang ingin suaminya tunduk sama dia, akhirnya perempuan ini datang ke tempat penangkaran singa. Tiap hari dia kasih daging itu singa, izin sama yang jaga kasih daging terus sampai singanya ini kenal sama perempuan ini. Sampai kasih daging bisa deket, ya deket, bisa diusap-usap. Singa itu tidur, digunting kumisnya, dibawa ke ustadz ini. Ustadz, katanya, berhasil ustadz. Kata ustadz ini, Masya Allah, Masya Allah, singa tunduk sama engkau, masa suamimu nggak bisa? Suamimu nggak seganas singa. Tadi kadangkala perempuan ini kurang melayani suaminya. Oke, suamimu zalim, kadangkala kalau marah teriak-teriak ini itu. Bagaimana engkau bikin dia nggak marah? Sebagaimana tadi singa, bagaimana engkau bikin singa itu kok bisa mau sama engkau? Mampu wanita itu, tapi kadangkala nggak mau dia. Laki-laki itu fitnah terbesarnya adalah wanita. Maka tolong engkau berikan pelayanan kepada suami. Jangan pernah bantah sama suami. Ketika suamimu memanggil, tinggalkan semua pekerjaan. Lagi masak, matikan kompornya. Engkau lagi keluar, ada acara, suami ngomong, manggilnya, siap, pulang. Kajian nih sekarang. Kajian, tahu-tahu semeter, dek pulang ya. Pulang, tinggal kajiannya. Subhanallah, coba. Besarnya hak suami. Maka tolong wanita yang punya suami yang zalim melakukan itu. Ana mendengar sebuah fatwa yang terus terang, ketika ana mendengar fatwa itu atau ana membaca fatwa itu, ana jadi introspeksi kepada diri ana dan mengevaluasi fatwa-fatwa yang pernah ana sampaikan. Ini ada seorang wanita telepon kepada seorang syekh. Syekh ini sudah umur 94 tahun jemaah, di sebuah televisi. Perempuan ini mengatakan, syekh, anak punya suami pemabuk, syekh. Tadi malam dia pulang dalam kondisi aku sedang baca Quran di rumah. Dia masuk rumah, dia ambil Quran itu, syekh, dia robek-robek, dia buang ke toilet, syekh. Apa yang harus anda lakukan? Menurut antum apa? Gugat cerai lah. Ada apa dipelihara laki kayak gini? Tapi subhanallah, syekh itu tanya, engkau punya anak? Iya syekh, anak punya anak 5. Syekh lalu tanya, engkau punya keluarga yang akan menghidupimu ketika kau berpisah sama suaminya? Enggak ada syekh tadi. Keluargamu ada di mana? Keluargaku ada di desa jauh. Lalu syekh mengatakan, nak, engkau sabar nak, doakan suamimu, doakan. Engkau terus berikan pelayanan kepada suami sambil engkau doakan. Nak. Syekh, kata dia, suami kayak gini aku masih harus bertahan, syekh. Apa kata syekh itu? Nah, aku takut kalau engkau gugat cerai, pemabuknya jadi 6. Nak. Aku takut. Kalau akhirnya sang bapak mengamkan, bapaknya yang kaya raya, diambil itu anaknya semua, engkau tidak punya akses terhadap anak-anaknya,
jadi 6 pemabuknya. Nah, kata. Akhirnya perempuan ini mendengarkan ucapan Syekh itu, udah selesai. Setahun kemudian perempuan ini telepon lagi. Dia telepon di acara yang sama ya. Syekh masih ingat sama ana, kata dia. Kata Syekh, enggak. Siapa engkau, kata dia. Coba ingatkan aku. Syekh, aku yang pernah telepon sama engkau tentang suamiku yang mabuk kemudian merobek Al-Quran. Iya nak, gimana? Kasih aku kabar gembira tentang suamimu. Alhamdulillah Syekh, suami ana sekarang yang selalu buka pintu masjid waktu sholat subuh. Perlu sabar kadang-kala jamaah, perlu kesungguhan. Allah Azza wa Jalla itu yang punya hak memberikan hidayah. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada istrinya Nabi Nuh, tidak pula kepada istrinya Nabi Lut, tidak pula kepada anaknya Nabi Nuh dan bapaknya Nabi Ibrahim. Maka kita minta sama Allah, dan hidup ini ujian. Jangan engkau kemudian gugat cerai padahal masalah itu masih mungkin diselesaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.